Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu serta jamaah kajian ba'da subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan patutnya kita bersyukur bahwa sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus-putusnya melimpahkan limpahan nikmat berupa karunia yang paling agung yang ada pada dada kita semua, yaitu iman, nikmat Islam, yang dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, memudahkan langkah kaki kita untuk datang memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan mengkaji kajian keislaman yang pada pagi hari ini membahas tentang bab keadaan yang memperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Jadi ada suatu keadaan di mana kaum muslimin itu dibolehkan untuk tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ya, keadaan-keadaan itu adalah keadaan-keadaan yang secara syar'i Allah Ta'ala memberikan rukhsah kepada kaum muslimin untuk boleh untuk tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, atau secara tanawu boleh memilih antara melanjutkan puasa atau mengqadha puasa di waktu hari lain. Itu dengan kondisi-kondisi tertentu, maka boleh seseorang untuk memilih. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nas yang sudah kita paham bersama sebagai dasar hukum, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalil yang pertama. Jadi dalil tentang wajibnya seseorang untuk berpuasa. Kewajiban ini Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan jauh sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah umat manusia. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan, mewajibkan berpuasa kepada umat-umat terdahulu.
Dan ini dijelaskan secara gamblang dan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, yaitu diwajibkan atas kalian itu berpuasa. Ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana atas orang-orang sebelum kalian itu juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, tentu saja ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan itu semuanya adalah tujuan akhirnya itu adalah untuk membentuk manusia yang bertakwa. Ya. Nah, ini kalau kemudian didefinisikan tentang arti takwa itu, saya lebih cenderung kepada pendapat sahabat Ibnu Mas'ud di dalam kitab Tafsir Tanwirul Mikbas. Ya, beliau memberikan salah satu makna bahwa takwa itu memiliki 3 makna. Jadi kalau rangkaian puasa itu tujuannya adalah membentuk manusia bertakwa, maka sesungguhnya yang dimaui di dalam manusia yang bertakwa itu ada 3. Yang pertama adalah membentuk manusia yang ayu to'a wala yu'sa, yaitu menjadikan manusia itu menjadi manusia yang taat kepada Allah. Ya. Taat di dalam menjalankan perintah-perintahnya dan taat untuk meninggalkan larangan-larangannya. Wala yu'sa, dan tidak sekali sedikit pun melakukan perbuatan dosa atau melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwa yang pertama. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud menambahkan takwa itu memiliki makna yang kedua adalah ayuzkara wala yunsa. Ya, hendaknya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa diingat, ya, dalam setiap saat dan keadaan. Ya, baik dalam keadaan bahagia, lebih-lebih dalam keadaan susah menderita, adalah wajib bagi kita kaum muslimin untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat dan keadaan. Wala yunsa, dan hendaknya Allah Subhanahu wa taala itu tidak dilupakan. Artinya peranan Allah Subhanahu wa taala atas penciptaan makhluk, penciptaan seluruh yang ada di langit dan di bumi itu adalah merupakan kemahaagungan Allah, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita senantiasa mengingat dan jangan melupakan akan seluruh nikmat yang Allah taala berikan kepada kita, yaitu takwa dalam pengertian yang kedua. Takwa yang pengertian yang ketiga, sebagaimana sahabat Ibnu Mas'ud menyampaikan, ya, mana takwa yang ketiga adalah ayuskara wala yukfar. Hendaknya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa keberadaannya itu disyukuri. Kita senantiasa syukur kepada Allah bahwa kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan menyembah Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Ya, kita harus bersyukur kita menjadi orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita bayangkan bagi mereka yang hari ini tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentu kita lihat
betapa mereka itu tidak menyembah Allah, kemudian bertuhankan selain Allah. Lah kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menuhankan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Ya, itu harus kita syukuri keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai khalik, ya. Itu harus kita syukuri. Kemudian kata sahabat Ibnu Mas'ud, wala yukfar. Kalau kita mensyukuri keberadaan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kita mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan takwa. Jadi tujuan dari puasa yang kita lakukan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu akan membentuk 3 karakter itu tadi. Jadi ujung-ujungnya semua ibadah yang kita lakukan ini semuanya itu mengarah kepada masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kemudian menafsirkan yang lain, itu mungkin dalam konteks makna yang lain dari sumber yang lain. Tetapi dari sumber yang saya terima, yang saya baca, yang saya ketahui bahwasanya takwa itu menjadikan manusia 3 karakter tadi itu. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu jelas bahwasanya di dalam Al-Qur'an ini memberikan satu ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata umat-umat terdahulu, ya, yang mewakili umat-umat terdahulu itu 2 umat, yaitu Yahudi dan Nasara. Artinya min qablikum di sini itu dinisbahkan kepada ahlul kitab. Jadi ahlul kitab itu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia, di tengah-tengah umat manusia, mereka orang-orang ahlul kitab itu, yaitu orang Yahudi, juga melaksanakan puasa. Demikian juga orang-orang Nasara, dan itu ada termaktub di dalam kitab mereka. Di dalam kitab Taurat, Nabi Musa alaihissalatu wassalam juga memerintahkan umatnya itu untuk melaksanakan puasa. Demikian juga Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Injil, di dalamnya juga termaktub bahwasanya mereka orang-orang Nasara itu juga melaksanakan puasa jauh sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah umat manusia. Namun para jamaah, yang menjadi perbedaan mengenai puasanya orang-orang ahlul kitab dengan kaum muslimin itu pada sisi pelaksanaannya. Kalau orang ahlul kitab itu pelaksanaan puasanya itu dikenal dengan puasa wisol, ya, puasa bersambung. Artinya puasa bersambung itu adalah puasa sahur sampai nanti ketemu sahur lagi. Lah bukannya mereka itu sekaligus niat untuk sahur. Jadi puasanya itu adalah puasa nyambung. Ya. Dan ini kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istilah puasa wisol. Dan yang kedua, orang-orang Yahudi dan Nasara itu kalau malam itu dilarang untuk mereka makan minum dan juga dilarang untuk berhubungan suami istri. Ya, maka datanglah syariat Islam itu menyempurnakan itu semua, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa itu alhamdulillah dari terbitnya fajar sampai yaitu terbenamnya matahari. Setelah itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas daripada penjelasan surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian yang kedua adalah surah Al-Baqarah ayat 184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat
faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, ini artinya para jamaah yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Baqarah ayat 184 ini jelas ini adalah merupakan satu ketetapan dari Allah berbentuk rukhsah, yaitu keringanan. Di sana Allah Subhanahu wa taala menegaskan yaitu dalam beberapa hari tertentu, maka di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan, jika mereka tidak berpuasa maka diberikan pilihan oleh Allah, yaitu membayar fidyah, ya, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakannya kebaikan tersebut, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi ini adalah pilihan bagi orang yang sakit. Tentu sakit ini adalah harus kita sikapi sakit yang memberatkan, sakit yang memberatkan, bukan sakit mungkin karena gatal-gatal, ya. Itu tidak ada udzur syar'i di situnya. Tapi ini adalah sakit yang sudah memberatkan, ya, memberatkan dalam pengertian membuat orang yang kalau dilakukan puasa itu akan mengancam jiwanya. Maka pilihan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu boleh dia mengqadha puasa di hari yang lain, atau boleh dia untuk melakukan membayar fidyah, atau bisa dua-duanya. Jika mengqadha puasa plus juga membayar fidyah. Nah, itu. Kemudian juga diberikan Allah taala keluasan, keringanan bagi orang yang melaksanakan safar. Ya, orang yang melaksanakan safar yaitu melakukan perjalanan karena Allah, yaitu melakukan safar yaitu perjalanan dalam rangka untuk fisabilillah, maka diberikan Allah Subhanahu wa taala keringanan untuk tidak berpuasa, keringanan untuk tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tetapi dalam sebuah riwayat boleh untuk memilih melanjutkan puasa atau tidak berpuasa, dengan konsekuensi jika dia tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan maka dia harus mengganti di luar bulan Ramadan. Bagaimana bentuk gantinya telah dijelaskan, nanti kami akan sampaikan di akhir, yaitu jalannya yaitu dengan mengqadha puasa selama hari yang ditinggalkan, atau dia juga bisa membayar fidyah, ya, untuk satu orang miskin. Yaitu fidyah itu sebagaimana nanti kami sampaikan bahwasanya fidyah itu diberikan kepada mereka yang meninggalkan puasa karena kan udzur syar'i di bulan Ramadan, dan itu boleh untuk dipilih mana yang bisa dilakukan. Ya. Di dalam ayat ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang meninggalkan puasa, yang dibolehkan untuk meninggalkan puasa itu ada beberapa yang dibolehkan, beberapa orang yang boleh dibolehkan meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Bukan hanya orang yang sakit, bukan hanya sekedar orang yang sakit yang berat atau orang yang safar bepergian, tetapi juga ada di dalam fikih itu juga diberikan salah satu kelonggaran bagi orang yang menyusui, orang yang sudah tua, yang sudah lemah, ya, dalam kondisi fisik yang sudah lemah, orang yang menyusui, hamil, itu boleh untuk
tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itu nanti akan kita bahas di akhir ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana firman Allah taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48, ya, sebagai penguat penjelas dari surah Al-Baqarah ayat 183 itu, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fi ma atakum fastabiqul khairat. Ya, artinya ma'asyiral muslimin, ya, ini sebagai dasar yang menguatkan surah Al-Baqarah ayat 183 itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan, syir'atan, syariat itu aturan, dan jalan yang terang yaitu minhajan. Sekiranya Allah taala menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah taala menghendaki hendak mengujimu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Para jamaah yang dirahmati Allah, maka ini sebagai salah satu penegasan bahwasanya umat-umat terdahulu itu memiliki syariat, memiliki manhaj di dalam menjalankan ibadah yang telah dituntunkan oleh para nabi mereka. Nah, itu tentu saja bisa dilihat dari kitab-kitab mereka yang masih ada mereka melaksanakan puasa sebagaimana yang nabi mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Tentu kita masih meragukan keaslian dari teks kitab yang mereka miliki hari ini, ya, karena terlalu banyak terjadi perubahan-perubahan sehingga kitab mereka itu patut diduga sudah tidak orisinil, karena Taurat dan Injil itu sudah banyak terjadi perubahan oleh pendeta-pendeta mereka, para rohib-rohib mereka, sehingga tentu kita akan melihat atau mengetahui pasti tidak akan orisinil lagi apa yang telah diberlakukan oleh para nabi mereka jauh sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di tengah-tengah umat manusia. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana kami sebutkan di atas, untuk mengenai masalah qadha, ya, ini hanya ada pada puasa, ya. Karena ada mindset dari beberapa masyarakat kita itu memiliki pemahaman qadha sholat, ya. Tapi qadha itu sendiri dimaktubkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yaitu dalam hal qadha puasa. Dan ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ini saya ambil, ya, perbedaan pendapat ini ada 4 perbedaan pendapat. Ya, ini saya ambil di dalam kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir, penulisnya Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syekh. Itu pendapat pertama, yaitu bahwa wanita yang sedang hamil dan atau sedang menyusui adalah wajib mengqadha puasanya dan membayar fidyah. Ini lebih utama, mereka melakukan puasa sebagai qadha atas hari yang ditinggalkan plus juga membayar fidyah. Ya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, bahwa wanita yang sedang hamil dan atau sedang menyusui, ini tentu, ya, terkait juga bagi orang yang sudah tua, lemah, ya, orang yang sedang sakit yang sangat amat parah itu, ya, atau sudah menurut hasil medis disebutkan bahwa orang yang sakit ini sangat kecil sembuhnya, ya, maka boleh pendapat kedua digunakan, yaitu tidak wajib mengqadha puasanya, namun cukup membayar
fidyah saja. Ya, tentu saja ini adalah merupakan pilihan-pilihan yang disampaikan oleh para ulama di dalam hal bentuk tanawu, memilih apakah puasa ataukah membayar fidyah. Kalau misalnya saya tidak punya mal untuk membayar fidyah, maka pilihannya itu adalah mengganti puasa dengan puasa di hari lain, ya, sebanyak hari yang ditinggalkan. Ya. Pendapat yang ketiga, bahwa wanita yang sedang hamil dan atau sedang menyusui, ya, adalah wajib mengqadha puasanya ya, dengan puasa tanpa membayar fidyah. Ya. Ini adalah merupakan pendapat ketiga. Pendapat yang keempat, ini tentu saja insya Allah tidak ada di sini ya. Mudah-mudahan pendapat keempat ini tidak ada di sini, yaitu tidak wajib mengqadha puasanya dan tidak perlu membayar fidyah. Ya. Ini kami sadur dalam kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi hal semacam begini adalah merupakan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tetapi kalau pendapat keempat ini menjadi pilihan, ya ini juga menjadi menjadi pertanyaan kita sendiri, bahwa mengqadha puasa itu adalah sesuatu yang hutangnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya hutang kita kepada Allah itu lebih wajib untuk ditunaikan. Nah, ini kemudian saya membawa sebuah membawa sebuah nas yang sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu di mana Aisyah radhiyallahu anha memberikan salah satu pernyataannya dalam sebuah hadis muttafaqun alaih. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau Aisyah radhiyallahu anha itu menuturkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamu shoma alaihi waliyuhu. Ya. Yang artinya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang meninggal dunia sedang dia mempunyai hutang puasa, maka walinya yang membayar puasanya. Ya. Ini menunjukkan apa para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau orang yang dalam keadaan sudah meninggal itu masih diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi walinya yang masih hidup, ya, ahli warisnya yang masih hidup, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tidak ada celah bagi ahli warisnya untuk tidak membayar qadha puasa bagi orang tuanya yang telah meninggal. Artinya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pendapat yang keempat tadi yang menyatakan bahwasanya tidak perlu mengqadha puasa dan tidak perlu membayar fidyah, maka dengan hadis ini secara hukum tidak bisa dijalankan. Artinya orang yang dalam keadaan hidup, dalam keadaan dia hidup, maka di luar bulan Ramadan dia diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membayar puasa yang ditinggalkannya selama berapa hari yang ia tinggalkan, atau dia memilih untuk membayar fidyah, memberikan fidyah kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, untuk kemudian ditasarufkan kepada orang-orang fakir dan miskin sejumlah hari yang ditinggalkan. Ini artinya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa orang yang meninggal dunia itu, maka walinya yang berkewajiban untuk membayar hutang puasa
bagi si mayit, dan wali di sini memiliki pengertian adalah keluarga yang memiliki pertalian darah atau turunan dengan si mayit. Ya. Jadi di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang bisa dilihat di sini adalah anaknya sebagai ahli waris dari mayit yang meninggal dunia itu, yang kemudian dia telah meninggalkan puasa di dalam bulan Ramadan untuk ditunaikan oleh kerabat atau turunannya yang langsung dengan si mayit tersebut. Ini menunjukkan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka konteks hadis tersebut dapat dipahami bahwa kalimat shoma alaihi waliyuhu, maka wajibnya yang membayar puasanya itu memiliki makna perintah. Ya, ini perintah. Sedangkan menurut kaidah usul fikih berbunyi al aslu fil amri lil wujub, asal dari perintah itu adalah wajib, maka hukum mengqadha puasa itu adalah wajib. Ya. Hukum mengganti puasa di hari yang di luar bulan Ramadan itu hukumnya adalah statusnya itu adalah hukumnya wajib. Ya. Jadi itu harus menjadi salah satu pemahaman ya kaum muslimin bahwa mengqadha puasa itu hukumnya adalah wajib ya. Dengan demikian menunjukkan wajibnya membayar hutang puasa Ramadan di hari-hari lainnya sebanyak jumlah puasa yang ditinggalkannya. Artinya bahwa orang yang sudah meninggal dunia pada saat memiliki hutang puasa, maka wajib bagi walinya yang untuk membayarkan puasa yang ditinggalkan oleh si mayit. Orang tua kandungnya yang meninggal, artinya yang meninggal di sini adalah orang tua, ya, ayah atau ibu, ya. Maka turunannya sebagai ahli warisnya itu yang kemudian menggantikan puasa bagi ayah atau ibunya atau salah satu di antara itu untuk menggantikan puasa yang telah ditinggalkan oleh si mayit. Ini berdasarkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa alaihi shaumu syahrin afa diyahu anha qala law kana ala ummika dainun akunta qadiyahu anha qala na'am qala fadainullahi ahaqqun ayyuqda. Ini rawahul Bukhari. Yang artinya para jamaah yang dirahmati Allah, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan ia pernah berkata, seorang laki-laki ya datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Ibnu Abbas ini menyaksikan ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang sedang bertamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menanyakan satu hal. Yang ditanyakan oleh orang tersebut adalah inna ummi matat. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat. Ya, ibuku telah wafat. Wa alaiha saumu syahrin. Ia memiliki kewajiban puasa 1 bulan. Ya. Apakah saya dapat berpuasa menggantikannya? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan tamunya itu, seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jika seandainya ibumu memiliki hutang, ya, apakah engkau akan membayarkannya? Kemudian tamu itu atau laki-laki itu menjawab, iya. Selanjutnya Nabi bersabda, hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Ini sebagai dasar bahwasanya qadha puasa itu adalah wajib untuk ditunaikan bagi mereka yang udzur di dalam bulan Ramadan, yang tidak melaksanakannya maka di luar bulan Ramadan dia wajib untuk berpuasa menggantikan puasa yang ia tinggalkan, atau dia memilih dengan membayar fidyah. Ya. Ini sebagai salah satu bentuk kewajiban seorang hamba kepada Allah
Karena hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Kemudian hadis yang kedua, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi matat wa 'alaiha shaum syahrin faqala afara'aiti law kana 'alaihi dainun akunti taqdina qala na'am qala fadainullahi ahaqqun bil qada. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa seorang wanita datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, sungguh ibu saya telah meninggal. Padahal ia punya kewajiban puasa 1 bulan." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika ibumu memiliki hutang? Apakah kamu akan membayarnya?" Wanita itu menjawab, "Iya." Lalu Nabi bersabda, hutang kepada Allah itu lebih berat untuk yang dilaksanakan. Itu sama dengan hadis yang di atasnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari hadis-hadis itu tersebut, maka orang yang kondisi sakit, orang yang dalam keadaan safar, orang yang dalam keadaan ibu-ibu yang dalam keadaan hamil atau dalam keadaan menyusui, maka diberikan rukhsah, keringanan untuk melaksanakan. Karena apa? Karena pendapat tentang mengenai masalah tidak perlu membayar qada puasa dan juga tidak perlu membayar fidyah pada pendapat yang keempat ini, itu sungguh adalah pendapat yang lemah. Ya, karena orang yang meninggal saja diperintahkan ya oleh ahli warisnya, ya dalam hal ini putranya atau putrinya, untuk menggantikan puasa orang tua yang telah meninggal dunia, baik dari ayahnya ataupun dari ibunya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya ambil dari rubrik tanya jawab ya yang diasuh oleh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan artikel ini dimuat di majalah Suara Muhammadiyah edisi 22 tahun 2016. Lalu ya, orang yang sakit, orang yang telah lanjut usia, wanita yang sedang hamil dan wanita yang sedang menyusui boleh tidak berpuasa. Ini juga mempertegas pendapat bahwasanya bahwa qada puasa ya, keringanan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang sebagaimana kami sebutkan di atas tadi. Ya. Dalam sebuah hadis ini disebutkan, bersumber dari Anas bin Malik Al-Ka'bi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha mulia lagi maha agung telah menghilangkan kewajiban berpuasa dan separuh sholat bagi orang yang telah berpergian. Coba, enak sekali ini ya. Allah Ta'ala itu syariat yang diberikan oleh umat manusia ini sangat-sangat mulia, sangat agung, sangat indah. Sehingga ketika orang melakukan safar saja, bepergian, itu diberikan 2 keringanan. 1 keringanan untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan, ya. Yang satunya itu diberikan Allah Subhanahu wa taala keringanan untuk melaksanakan jamak sholat. Coba bayangkan, diberikan Allah Ta'ala keringanan untuk melaksanakan jamak qashar sholat, ya. Sehingga sangatlah kita tidak menghargai rukhsah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, keringanan yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita untuk tidak kita ambil. Setidaknya kita memberikan setidaknya kita mengambil keringanan atau rukhsah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita saat kita bepergian atau saat kita sakit untuk tidak melaksanakan puasa. Sedangkan orang yang bepergian safar dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah, maka dibolehkan untuk meninggalkan puasa dan boleh untuk kemudian menjamak, mengqashar sholat yang ia lakukan, ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya.
Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa jumhur ulama atau mayoritas ulama ahli fikih berpendapat bolehnya wanita yang sedang hamil ya, dan wanita yang sedang menyusui untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan syarat kalau memang ia merasa khawatir tentang kesehatan atau keselamatan atas janin yang tengah dikandungnya atau bayi yang sedang disusuinya. Jadi kalau kemudian orang yang wanita hamil itu ya dikhawatirkan bayi yang ada di dalam kandungannya itu kurang nutrisi ya, karena saat berpuasa pasti seorang ibu dia tidak makan dan tidak minum pada siang harinya, sehingga kalau dikhawatirkan itu akan membahayakan janin atau bayi yang ada di kandungnya, maka dibolehkan dia untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan dengan syarat dia mengqadha puasanya atau membayar fidyah. Demikian juga bagi wanita-wanita yang sudah melahirkan, memiliki bayi, maka dia dibolehkan untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan karena dia memiliki kewajiban untuk memberikan nutrisi kepada bayi yang disusuinya ya. Karena orang yang berpuasa itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pasti itu akan berpengaruh kepada perkembangan bayi yang dikandungnya atau bayi yang sedang disusuinya. Kemudian seorang musafir diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan mengqashar salat. Ini berdasarkan hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang dalam pertempuran Fath, penaklukan kota Mekah di bulan Ramadan. Saat itu beliau berpuasa sesampai di sebuah parit yaitu mata air antara Khalid dan Usfan, beliau sallallahu alaihi wasallam membatalkan puasanya. Artinya begini, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada saat terik matahari yang sangat amat dalam situasi berperang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempertontonkan kepada para sahabatnya tidak berpuasa di tengah hari, di siang bulan Ramadan. Maka ini menunjukkan bahwasanya sebagai dasar kuat bahwa seorang yang safar bepergian karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka dibolehkan dia untuk meninggalkan puasa atau menggantinya pada di luar bulan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu fidyah. Ya. Fidyah itu berapa yang harus dibayarkan ya bagi mereka yang meninggalkan puasa? Ya. Saya lebih mengambil pendapat salah satu ulama mazhab yaitu mazhab Abu Hanifah ya. Maka untuk fidyah itu adalah membayarnya itu ditentukan ukurannya. Ukurannya itu sebagaimana yang dipahami oleh mazhab Abu Hanifah, bahwasanya dibolehkan membayar fidyah dalam bentuk nominal uang. Ini saya ambil di dalam websitenya basnas.go.id. Ya, di situ disebutkan bahwasanya pendapat ulama dalam hal ini Imam Abu Hanifah dibolehkan membayar fidyah dalam bentuk nominal uang sesuai dengan takaran yang berlaku yaitu 1,5 kilogram makanan kebutuhan pokok. Jadi kalau panjenengan ingin mengkonversikan hutang puasa yang harus dibayar di luar bulan Ramadan, kalau dengan fidyah maka cukup penghitungannya adalah 1,5 kilogram dikonversikan dengan nilai harga makanan pokok. Ya, kalau misalnya makanan pokok hari ini beras itu 1 kilogramnya itu adalah yang baik loh ya. Berapa kira-kira yang baik? 13 ya. 13.000, maka dikalikan 13.000 dikalikan 1,5 kilo lalu dikalikan dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang sedang hamil ya, dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan selama 30 hari, maka bisa dihitung dari sekarang ya, yaitu dengan membayar fidyah 1,5 dikalikan dengan harga kebutuhan pokok ya,
dikalikan dengan hari yang ditinggalkan. Jadi kalau 13.000 kali 1,5 ketemunya berapa dikalikan dengan hari yang ditinggalkan. Sebesar itu yang dibayarkan. Apakah dengan satu orang saja cukup? Boleh. Kalau dipandang orang yang di antara kampung kita yang tinggal, misalnya ada warga kita yang bertetangga dengan kita, dipandang di antara warga itu dia yang paling, mohon maaf, tidak mampu, maka boleh diberikan jumlah besaran dari nilai fidyah itu kepada satu orang saja boleh. Atau dengan jalan setiap hari dia mengeluarkan 1,5 kilo, dikalikan konversi dengan harga itu, ya, itu diberikan kepada satu orang. Besok misalnya dia meninggalkan puasa lagi, boleh kemudian satu hari itu dibayarkan. Boleh dengan cara seperti itu. Jadi ini saya mengambil dari pendapat yang diupload oleh basnas.co.id. Para jamaah yang dirahmati Allah, lalu ada pertanyaan, Ustadz, apakah boleh mengganti puasa itu setelah di luar bulan Ramadan itu mengganti puasa dengan terus menerus atau dengan selang-seling? Maka untuk pendapat yang terus menerus juga ada, ya. Lalu kemudian untuk mereka yang membayar puasa di luar bulan Ramadan, ya, dengan cara selang-seling, teknisnya selang-seling, itu juga didukung oleh satu hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni yang berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW membayar puasa, ya, Ramadan itu jika suka, ya, kalimat itu ada kata-kata jika suka, insya'a, ya. An Ibni Umar anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala qada'u ramadhana insya'a, jika suka, ya, jika dia menghendaki, farraqa wa insya'a taba'a, rawahu Ad-Daruqutni. Yang artinya para jamaah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, membayar puasa Ramadan itu jika suka boleh berselang-seling, dan jika tidak suka boleh berturut-turut. Jadi ini dibenarkan secara syar'i bagi mereka yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan untuk membayarnya di hari yang lain dengan jalan puasa terus, ya, atau dengan jalan berpuasa selang-seling, satu hari puasa, satu hari tidak, sebagaimana puasa Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nah, ini para jamaah yang saya sampaikan pada kajian pada pagi hari ini sebagai bentuk pengingat kita bahwa qada puasa itu adalah telah dituntunkan di dalam syariat Islam untuk tetap ditunaikan. Ini saya ambil dari kitab terjemah Nailul Autor jilid 4 halaman 530 sampai 532, penulisnya Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan wawasan pengetahuan kita terhadap nilai puasa kita, tentang puasa yang kita lakukan. Iya, pasti di antara kita ada yang belum mengerti bagaimana cara mengqadha puasa, lalu bagaimana cara membayar fidyah. Nah, itu semua sudah diatur di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita boleh memilih untuk melaksanakan qadha puasa dengan puasa, atau kita boleh memilih dengan membayar fidyah saja, atau boleh memilih membayar puasa dengan puasa plus dengan membayar fidyah. Itu memiliki nilai keutamaan yang lebih. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan wawasan pengetahuan kita terhadap puasa yang kita jalani. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.